Dalam sejarah perjuangan bangsa, tak jarang kita mendengar kisah di mana keberanian dan strategi dipertaruhkan melawan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Cerita ini bukan semata-mata soal angka, melainkan tentang harga diri, prinsip dan semangat patriotik yang membara. Di tengah bayang-bayang sejarah yang kerap diwarnai oleh konflik dan intrik, muncul satu narasi heroik. Jenderal Kopassus bersama anak buahnya berhadapan dengan 100 tentara Jepang dalam misi yang penuh resiko. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam peperangan, keberanian dan ketajaman strategi dapat menandingi kekuatan musuh, dan bahwa loyalitas serta semangat persatuan akan mengukir kemenangan bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Salam NKRI harga mati. Pada suatu pagi yang dingin di awal musim hujan, Jenderal Kopassus, seorang pemimpin yang telah dikenal karena ketegasan dan keahlian taktisnya, mengumpulkan tim elitnya. Dengan seragam kamuflase yang menandakan kesiapan tempur, ia bersama 10 prajurit terbaiknya bersiap untuk menjalankan misi rahasia. Tujuan misi ini bukanlah sekedar demonstrasi kekuatan, melainkan sebuah operasi strategis untuk mengamankan wilayah kritis yang diduga disusupi oleh elemen musuh asing. Dalam ruangan briefing yang sederhana namun penuh semangat, Jenderal menekankan betapa pentingnya misi ini bagi harga diri bangsa. Kita dikirim bukan untuk bermain-main. Kita harus menunjukkan bahwa setiap inci tanah air kita tidak bisa diremehkan. Dalam perjalanan ini, kita akan menghadapi tantangan yang tak terduga dan kita harus siap melawan ketidakmungkinan itu, ujarnya dengan tegas. Para prajurit mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa keberanian mereka adalah cerminan dari semangat juang Indonesia. Langkah pertama dalam misi ini adalah melakukan penyusupan ke wilayah hutan lebat yang terletak di perbatasan. Hutan itu sendiri menjadi saksi bisu dari intrik politik dan konflik yang berlangsung sejak lama. Di balik rimbunan pepohonan, tersembunyi ancaman yang belum terduga. Dengan taktik siluman dan pengetahuan medan yang mendalam, tim Kopassus pun bergerak menuju hutan, meninggalkan hiruk-pikuk markas besar demi misi yang telah diamanatkan. Semangat yang menggelora tidak menjamin kelancaran setiap langkah di medan tempur. Dalam perjalanan melalui hutan yang lebat, kondisi alam yang keras dan jalan yang berliku membuat formasi pasukan mulai terpecah. Kabut tebal, suara hembusan angin yang menyeruak di antara pepohonan, dan bayang-bayang yang terus berubah membuat orientasi menjadi sulit. Dalam sekejap, kelompok yang tadinya kompak terpecah. Jenderal beserta beberapa anak buahnya harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka terpisah. Di satu sisi hutan, Jenderal bersama 4 prajurit terbaiknya terjebak di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan raksasa. Sementara itu 6 prajurit lainnya terpisah dan tersebar, menghadapi tantangan untuk menemukan kembali jalur yang menuju ke titik pertemuan. Situasi ini tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga kecerdasan dalam mengambil keputusan. Jenderal yang dikenal karena kepiawaiannya dalam menghadapi situasi darurat, segera menyusun strategi. Kita harus bertahan dan menunggu anak buah yang lain. Hutan ini menjadi medan pertempuran yang baru, di mana musuh tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari ketidakpastian alam itu sendiri, tegasnya sambil memantau setiap gerakan di sekelilingnya. Meskipun terpisah, setiap prajurit di sana diberi mandat untuk menjaga semangat juang dan tetap waspada. Sendirian dalam hutan belantara menguji mental dan fisik, namun tekad untuk mempertahankan kehormatan bangsa menguatkan setiap langkah mereka. Mereka tahu, dalam kegelapan hutan, hanya keberanian dan persatuan yang dapat membawa mereka kembali bersatu.
Takdir mempermainkan momen ketika jenderal dan pasukannya yang tersisa tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang tampak mustahil. Saat mereka sedang memeriksa posisi dan merencanakan titik pertemuan dengan anak buah yang lain, suara-suara langkah kaki dan desingan senjata tiba-tiba terdengar dari segala arah. Di depan mata mereka muncul pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya. 100 tentara Jepang dengan persenjataan lengkap dan strategi perang yang terlatih. Ketegangan langsung merayapi udara. Jenderal yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tenang namun penuh determinasi, segera mengambil posisi defensif. Kita mungkin dalam posisi yang sempit, namun ingat, kita adalah perwakilan dari semangat juang Indonesia. Mereka mungkin berjumlah ratusan, tapi kita adalah 10 yang telah dipilih untuk melindungi kehormatan bangsa, ujarnya dengan suara lantang yang menggema di antara pohonan. Dalam hitungan detik, pertempuran pun pecah. Jenderal dan 4 prajuritnya menghadapi serangan musuh dengan keberanian yang luar biasa. Setiap gerakan di medan perang tersebut adalah bukti dari latihan intensif dan kecerdasan taktik yang diwariskan dari para pendahulu. Mereka menggunakan setiap celah di alam hutan sebagai perlindungan, memanfaatkan pepohonan, akar yang menonjol, dan semak belukar untuk mengacaukan formasi musuh. Sementara itu, di tengah kebingungan dan asap tembakan, strategi argumentatif jenderal mulai terlihat jelas. Beliau tidak hanya bertempur secara fisik, melainkan juga memaknai pertempuran itu sebagai wujud pembuktian bahwa kepercayaan terhadap kemampuan prajurit tidak boleh digoyahkan oleh angka. Angka hanyalah hitungan, namun tekad dan semangat adalah kekuatan yang sesungguhnya, pikirnya, seolah memberikan argumen kepada setiap tentara yang berada di medan perang bahwa semangat persatuan adalah senjata paling ampuh. Sementara jenderal dan kelompok kecilnya berjuang di tengah tekanan serangan, di sudut lain hutan, 6 prajurit yang tersisa tidak tinggal diam. Dengan tekad yang sama, mereka mendaki setiap rintangan, menapaki jalan yang berliku, dan akhirnya berhasil menemukan petunjuk tentang keberadaan pimpinan mereka. Dalam kondisi penuh resiko, mereka menyusuri medan yang sulit dengan kecepatan yang luar biasa, didorong oleh rasa tanggung jawab dan kecintaan terhadap tanah air. Setelah melewati rintangan alam yang berat, para prajurit itu akhirnya tiba di area pertempuran. Melihat situasi yang begitu genting, mereka segera mengkoordinasikan diri untuk mendekati posisi jenderal. Setiap langkah mereka penuh dengan perhitungan dan keberanian, seolah-olah setiap detik yang terbuang bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Keterlambatan bukanlah opsi, karena pasukan musuh terus menekan dengan serangan demi serangan. Ketika akhirnya kedua kelompok itu bersatu kembali, semangat tempur yang sempat teredam oleh keputusasaan kini kembali nyata. Anak buah yang baru tiba langsung bergabung dengan barisan depan, memberikan dukungan tambahan yang sangat dibutuhkan. Mereka membawa persenjataan yang sama, disiplin yang tinggi, dan yang terpenting, keyakinan bahwa setiap pengorbanan adalah demi menjaga kedaulatan bangsa. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam pertempuran. Dengan kekuatan yang kini kembali lengkap, formasi Kopassus mulai menunjukkan keunggulan strategi mereka. Meskipun berada dalam posisi terdesak, para prajurit ini tahu bahwa keunggulan bukan semata-mata soal jumlah, melainkan soal kecepatan, kecerdasan, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Saat fajar mulai menyingsing, bayangan konflik mencapai puncaknya. Dalam sebuah clearing yang terbuka di tengah hutan, pertempuran mencapai titik klimaks. Di satu sisi, 10 prajurit Kopassus yang kini dipimpin oleh jenderal berdiri tegak menghadapi 100 tentara Jepang yang mencoba memecah barisan mereka dengan serangan frontal. Suasana mencekam dengan setiap helaan nafas yang terdengar jelas di antara dentuman tembakan. Pertempuran ini bukan sekedar adu kekuatan, melainkan juga adu argumen strategi di medan perang.
Jenderal Kopassus dengan tatapan yang penuh keyakinan menyampaikan pesan melalui tindakan. Setiap gerakannya merupakan bukti bahwa semangat, kecepatan, dan taktik bisa mengalahkan kelebihan jumlah. Kita bukan hanya berjuang untuk bertahan, tetapi untuk menunjukkan bahwa semangat kita tidak akan pernah padam, teriaknya. Para prajurit Kopassus mulai menerapkan taktik gerilya yang telah diasah selama bertahun-tahun. Mereka menyusun serangan berlapis, memanfaatkan setiap celah di medan perang, dan mengalihkan perhatian musuh dengan manuver yang tidak terduga. Di tengah riuhnya pertempuran, serangan mendadak dari sisi kanan dan kiri membuat formasi tentara Jepang menjadi rapuh. Setiap serangan yang dilancarkan disertai dengan argumentasi bahwa semangat persatuan dan loyalitas terhadap tanah air adalah senjata yang paling mematikan. Meski jumlah musuh yang jauh lebih banyak, Kopassus berhasil mengejutkan musuh dengan kecepatan dan presisi serangan mereka. Pukulan, tendangan, dan serangan tangan kosong berpadu dengan tembakan tepat sasaran. Di antara kerumunan musuh, beberapa tentara Jepang mulai kehilangan moral, kebingungan oleh keuletan dan kecerdikan lawan mereka. Suara tembakan berganti dengan teriakan kekalahan, dan dalam hitungan menit, pertempuran yang tadinya dianggap mustahil berubah menjadi pertunjukan keunggulan. Dalam situasi yang semakin genting, Jenderal sendiri turun ke medan, mengarahkan serangan sambil memberikan contoh keberanian yang luar biasa. Dengan setiap serangan yang dilancarkan, ia menyampaikan pesan jelas bahwa harga diri bangsa tidak dapat digadaikan. Pertempuran berlangsung sengit hingga fajar menyingsing. Perlahan barisan tentara Jepang mulai mundur, terpojok oleh kekuatan dan semangat yang tak terukur dari pasukan Kopassus. Akhirnya dalam benturan terakhir yang penuh emosi, pertempuran usai dengan kemenangan yang cemerlang bagi Kopassus. Dalam kondisi yang penuh dengan luka dan kelelahan, namun dengan semangat yang tak pernah pudar, 10 prajurit yang tersisa berhasil mengalahkan 100 tentara Jepang yang semula tampak menguasai medan perang. Kemenangan ini tidak hanya diukur dari segala angka, tetapi juga dari keberanian yang terpancar dalam setiap tindakan. Saat pertempuran usai, suasana hutan yang dulu dipenuhi teriakan dan dentuman senjata kini berubah menjadi sunyi yang menyimpan cerita perjuangan Jenderal Kopassus yang meskipun tampak kelelahan berdiri dengan gagah di tengah-tengah medan pertempuran sebagai simbol keberanian dan dedikasi tanpa kompromi. Setelah medan pertempuran yang panjang dan melelahkan, tiba saatnya bagi pasukan Kopassus untuk kembali ke tanah air. Dalam perjalanan pulang, setiap langkah terasa penuh makna. Luka yang teroreh bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti dari perjuangan yang mengukir sejarah. Di bandara dan pusat-pusat pemerintahan, sambutan hangat mengalir sebagai penghargaan atas keberanian dan dedikasi mereka.